Cerita pengalaman horor. Jadi kali ini saya akan menceritakan 5 pengalaman horor sekaligus dalam satu video ini. Jadi nggak terlalu lama mungkin ya durasinya karena ini hanya seperti ya berinteraksi, nggak melihat langsung secara penampakan real bayangan itu, tapi hanya sekedar kayak suara atau pergerakan benda atau ya bisa dibilang dari eksistensi mereka gitu, bahwa mereka tuh menandakan kehadirannya. Nah, jadi yang cerita pertama tuh pengalaman saya pribadi waktu itu ketika pukul jam 7 lebih setengah 8 lah. Nah, ketika saya ini posisinya di tempat kerja. Nah, posisinya tuh saya pas mau ngambil sebuah kertas ke ruang belakang atau ruang potong. Nah, jadi saya tuh harus memuterin ke ruang tengah ke ruang belakang. Tetapi di ruang belakang itu emang udah kosong karena udah diberesin karena tukang potongnya emang udah pulang. Nah, pas si pintunya emang ditutup, ketika mau dibuka, tapi kan itu emang posisi gelap, jadi pintu dikunci dan lama dimatiin. Si pintunya tuh di tengahnya tuh kayak ada seperti kaca gitu, jadi bisa ngelihat ke dalamnya, tapi di kaca itu ada speaker, jadi masih rabun lah gitu kalau kelihatan ke dalamnya. Nah, di situ emang ngerasa takut mah emang iya sih, soalnya kan udah setengah 8 juga, malam-malam sendirian kan, itu ruangan gelap apalagi paling pojok. Nah, ketika pas udah di tempat itu, waktu pas mau buka pintu, tetapi di situ tuh masih tertahan hati tuh jangan dulu masuk gitu kan. Nah, ketika pas nahan itu, mata tuh tiba-tiba merem, lalu dalam hati tuh emang bicara, ya mungkin berdoa lah, jangan nampakin, ngomong begitu beberapa kali diulang. Nah, pas nyoba mata merem sambil megang itu dan dalam hati ngomong jangan nampakin, ternyata entah mungkin halusinasi atau apapun ya, dalam pikiran ketika merem itu tuh di mesin tuh seperti ada wanita duduk pakai baju putih. Si tangannya tuh entah kayak gini, rambutnya nggak kelihatan, pokoknya wanita kayak ngebelakangin gitu, pakai baju putih, rambutnya entah gimana, tangannya gini. Napas di situ nyalain lampu lah, buka pintu lo nyalain lampu, ternyata emang benar nggak ada apa-apa. Di situ emang ya mungkin halusinasi, tapi ketika pas besoknya nanyain ke atasan, dan ternyata di situ emang beneran ada, yaitu noni Belanda. Tampangnya emang persis dengan apa yang saya bayangkan atau saya lihat dalam pikiran. Jadi dia tuh pakai pakaian putih, terus si tangan gini tuh bukan yang biasanya kan memainkan rambut gitu. Ini mah enggak, dia tuh memakai payung, dia megang payung gitu kata atasan saya yang udah setahun lebih mungkin di situ. Jadi ya itu mah antara benar atau halusinasi saya doang, nggak tahu ya kurang lebih. Terus cerita kedua masih cerita pribadi, itu ada suara batuk. Nah, kejadiannya tuh emang di sini di tempat saya duduknya nih, jadi di belakang tuh emang langsung keluar. Nah, jadi perlintasan gang gitu, ke sana ke gang lain, ke sana ke jalan. Nah, pasti kan kalau orang-orang kalau misalnya lewat sini kedengeran suaranya, tetapi ini mah nggak ada suara apapun. Kejadiannya tuh bertepatan, kalau gak salah tuh lebaran malam tahun baru kemarin pas pergantian ke 2020. Nah, ketika pas tengah malam jam 12 tepat atau lebih lah, pokoknya udah nggak rame kayak kembang api, tiba-tiba kan hening semua. Terus saya diam di sini sendiri sambil main HP. Nah, nggak lama, mungkin 10 menitan diam di sini, tiba-tiba seperti ada suara kakek-kakek batuk. Gimana suara batuk kakek-kakek, kalian pasti tahu. Saya dengar dari sini, posisi saya nggak gini, tapi lagi tiduran.
Jadi pasti kan kedenger di mana arahnya, ternyata di sini di belakang. Jadi kalau misalnya emang ada yang lewat terus batuk ya mungkin kedengeran langkahnya. Kalau misalnya ngendap-ngendap juga pasti kedengeran lah, soalnya sepi banget. Jadi di jalan udah sepi, yaitu mungkin setengah satuan lah kurang lebih. Pas ngedenger itu tuh emang langsung lari ke kamar karena takut lah. Soalnya di sebelah rumah ini ada rumah kosong. Bukan rumah kosong sih sebenarnya, rumah yang dulunya ditempatin oleh salah satu keluarga, cuman dijual ke orang lain, tapi sekarang kosong itu nggak dihuni. Nah katanya ini juga cerita dari salah satu keluarga yang pernah tinggal di situ. Emang dari dulu itu ada di situ tuh, dia menjelaskan bahwa di situ ada om-om besar. Ya kalian pasti tahu lah om-om besar itu apa, kakek-kakek. Terus ada seperti lelaki gimana. Nah gitu. Kurang lebih dia menjelaskan waktu pas masih tinggal pun dia pernah itu, ternyata pas saya cerita juga ya emang benar, ternyata emang ada kakek-kakek, tapi nggak tahu ya itu hanya mendengar suara batuk pas malam hari. Lanjut cerita ketiga. Jadi cerita kali ini terjadi ketika pas lebaran, tahunnya lupa entah tahun kapan. Nah tapi ini masih aneh sih sampai sekarang misteri ini, soalnya kejadiannya tuh pagi-pagi. Biasanya kan kalau lebaran ketika pas sudah salam-salaman sama keluarga, tetangga atau siapapun, pasti kan menyempatkan waktu untuk mengunjungi ke keluarga yang udah pergi duluan, atau mengunjungi ke pemakaman untuk mendoakan, membersihkan. Nah waktu itu kejadiannya entah tahun berapa, entah 3 atau 4 tahun ke belakang. Jadi saat sama keluarga, yaitu banyak sih keluarga besar, ngejenguk ziarah apa bahasa buyut, buyut ya, buyut. Nah buyut, jadi ya saya yang buyut gitu. Jadi itu dari, kalau misalnya dari keluarga itu orang tua dari nenek. Nah di situ kan ada banyak lah keluarga. Nah pas lagi berdoa di situ, tiba-tiba kan semua lagi diam karena ada satu yang memimpin doa. Terus saya emang paling pojok, duduk paling pojok, yaitu kan emang banyak pemakaman orang lain. Ternyata kayak ada suara yang membisik, suara bisikan, tapi suaranya serak gitu, kayak nyebut huruf A kurang lebih. Di situ langsung kaget lah, langsung loncat. Di depan emang ada kuburan, tapi nggak ke kuburannya ya, ke tanah yang kosongnya gitu. Loncat ya kaget, nanyain ke saudara juga, ngedenger enggak katanya. Ya itu mantah siapa yang emang kayak gitu. Itu masih penasaran sih sampai sekarang, emang beneran nyata atau emang pas lagi ngelamun tiba-tiba halusinasi gitu, nggak tahu gitu. Masa iya pagi-pagi lebaran lagi bisa terjadi. Terus cerita keempat ini cerita dari mama saya sendiri. Nah waktu pas masih muda, temannya ya, nah teman dekat atau sahabatnya tuh ya telah pulang terlebih dahulu atau dipanggil oleh yang di atas. Nah jadi si kejadiannya tuh emang di rumah, ya rumah nenek lah, di rumah nenek. Nah jadi waktu itu tuh mama tuh emang ngelayat, kalau ke orang mati ngelayat ya kurang lebih. Jadi pas itu emang sahabat dekat gitu kan, selalu kemana-mana berdua. Nah pas ketika itu ya mungkin suasana sedih atau gimana kan nggak tahu ya, karena nggak terlalu jelas diceritain. Nah pas malamnya itu ternyata pas lagi mau tidur, tiba-tiba ada lemari, sebuah lemari. Nah si pintunya tuh emang ada kaca,
entah emang nggak buka atau emang tertutup, itu nggak tahu, tiba-tiba plak gitu. Kayak emang kalau misalnya habis buka lemari kan pintunya suka ditutupnya gitu kan sekaligus, ngegeblak. Kaget lah waktu itu tuh, pas tidur kebangun, pas ngecek, penasaran ada apa, ternyata pas dideketin ke situ tuh emang di lemari itu ada sebuah foto, foto mama sama temennya itu yang udah meninggal itu. Nah itu masih jadi misteri, emang karena angin atau emang ada yang buka atau karena mereka yang mengganggu atau mau pamitan. Tapi setahu saya mah dengar cerita-cerita dari orang kalau misalnya kita mempunyai sahabat atau teman atau rekan dekat, nah ketika mereka emang udah waktunya mau pergi tapi mereka ingin berpamitan dengan orang terdekat atau keluarga, biasanya mereka emang datang. Misalnya kalian punya salah satu keluarga atau sahabat sahabat jauh, nah si sahabat itu tuh emang waktunya emang udah mau pergi gitu, tapi dia tuh emang ada keinginan ingin bertemu kalian tapi belum kecampaian karena masih jauh. Nah ketika pas itunya udah gak ada gitu, misalnya kejadiannya siang jam 12, dia udah gak ada, terus tiba-tiba malamnya dia datang ke rumah kalian, ngetok, biasanya ngetok pintu luar, terus nanyain misalnya nama kalian disebut-sebut berapa kali, diketok, kalian buka nggak ada, pas masuk kamar tiba-tiba ada dia ingin berpamitan atau ingin menyampaikan suatu hal kan. Itu mah bisa terjadi dengan orang terdekat atau misalnya orang yang ingin dia tuju. Terus cerita kelima, kejadian dari salah satu keluarga, yaitu ketika dia bekerja di sebuah kota di luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera lebih tepatnya. Nah ketika pas dia bekerja, terus dia nginep di kosan, mes, nginep di mes. Nah jadi di mes itu posisinya tuh satu kamar tuh ada berapa kasur. Nah waktu itu tuh emang sendirian ya. Nah sendirian, posisinya emang paling pojok kasurnya. Nah itu gak bisa tidur, tepat katanya kurang lebih jam 12 atau setengah 1, jam 1 kurang lebih, waktunya tengah malam, lagi main HP ya, ngelamun. Lagi tidur. Oh emang lagi tidur. Nah pas lagi tidur tuh emang ngerasa kan emang di ranjang tuh kakinya emang telanjar panjang gitu kan, sambil ngadep ke atas atau gimana gak tau lah pas itu tidur nama. Nah pas itu di kaki itu telapak kaki itu emang seperti kayak ada yang menjilat-jilat gitu kan. Masa iya kan malam-malam kucing ada, kaget lah pas bangun. Dan ternyata jadi pas posisinya emang masih tidur. Nah ini misalnya tidur kaki kan dijilat-jilat, si kepala cuma ngangkat gini doang, atau misalnya pakai bantal kan bisa kelihatan ke kaki, dan ternyata kelihatan seperti sebuah kepala, entah kepalanya kepala miskey atau mbah-mbah atau biasanya yang berenergi besar lah, menjilat jilat kakinya. Nah jadi si lidahnya mungkin menjulur keluar, sesudah itu gak bisa bergerak, dia seperti terjadi erup-erup atau ketindihan, gak bisa bergerak, mau ngomong gak bisa, mau teriak gak bisa, mau bergerak kan emang kaku. Nah dia baca doa dalam hati, terus gak lama setelah itu si kepalanya tuh tiba-tiba dari penglihatannya kan emang sekaki gitu, nah si kepalanya di sini terus tiba-tiba ke bawah perlahan hilang. Dari situ emang pas dicek nggak ada, dan dia posisinya sendirian karena yang lainnya entah kerja entah pulang ke rumahnya atau emang giliran shift nggak tahu, itu posisi lagi sendirian di mes itu. Dan pas diceritakan ya lumayan merinding juga sih, kejadian cukup lama itu, tahun 2013 2010 2011 12-an. Cerita yang terakhir kejadian dari
ayah saya sendiri. Nah itu kejadian di rumah tetangga, nggak bisa disebut sih rumah siapa. Nah ketika pas itu lagi bekerja, terus emang beresin naon lantai, lagi beresin lantai keramik. Nah emang harus beres satu hari itu juga gitu, jadi ya lembur bisa sampai malam. Nah kejadiannya lagi-lagi seperti yang cerita pengalaman horor kemarin yang diceritakan. Kalau kalian nonton videonya pasti tahu lah sama kejadian kayak gitu. Terjadi malam, bukan malam sih, orang Sunda lebih nyebutnya saripna atau sandekala, yaitu waktu menuju ke azan maghrib. Biasanya kan pamali gitu kan. Nah ini masih bekerja terus. Nah sampai ada salah satu keluarga dari yang punya rumah itu pergi untuk kembali ke rumahnya, ya mungkin mau sholat atau apa. Ayah tinggal sendiri di situ. Nah pas lihat ke belakangnya, salah satu ruangan ke belakang dapur. Jadi pas itu posisi sendiri, waktu tuh ya mungkin mau maghrib, ngelihat ke posisi dapur, itu lagi di ruang tengah, ngelihat posisi dapur. Dan jadi si dapur tuh, misalnya ini dapur ya kelihatan, ini kan pasti ada tembok atau apalah. Nah di sini tuh seperti kelihatan ada bayangan, cuman dari perut ke bawah gitu, nggak dari dada ke atas. Kelihatannya tuh seperti lemper, atau bisa dibilang yang dibungkus-bungkus itu warna putih. Nah kelihatannya itu, tapi cuman sebagian bawahnya doang, jadi kayak mungkin tak terbang entah loncat, tapi pas posisi gitu. Jadi ini tembok, posisi dia si kakinya doang yang kelihatan gitu, ke sana masuk udah. Tapi kalau misalnya ditampakin langsung ya takut lah. Siapa yang gak takut ngelihat gituan? Pasti kalian juga panik. Jangankan lihat gituan, gak dengar suara atau melihat benda dikit gerak atau panik. Mungkin cerita pengalaman horor kali ini cukup segini saja. Buat kalian yang punya cerita atau pengalaman, mau yaitu berinteraksi dengan mereka, atau misalnya ada kesurupan, atau kayak apa, penglihatan kalian melihat atau hanya mendengar suara atau merasakan seperti ada siapa atau seseorang atau sesosok di situ, atau mencium terus merasakan bahwa mereka ada di pinggir gitu, kalian bisa ceritakan, kirim ke email saya, ntar cek di deskripsi ya emailnya. Kalian bisa kirim aja. Kalau misalnya di voice note, ya itu tergantung kalian mau voice note atau mau diketik juga bebas, atau ketik di Microsoft Excel atau di Notepad, ntar kalian tinggal kirim aja, ntar saya ceritakan. Oke, sekian, terima kasih. Bila kalian suka jangan lupa like. Oke, bye bye. Selamat malam Jumat.